Halo, selamat hari Jumat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan membahas dari Eropa. Setelah 2 edisi kemarin gue ngobrol soal sepak bola di Indonesia. Ya kelihatannya minatnya nggak terlalu banyak ya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi tetap harus dibahas. Dan kali ini kita akan ke Liga Champions. Jadi midweek kemarin ada 2 match day dan menghasilkan 4 quarter finalis atau 4/4 finalis. Jadi sudah mengirimkan atau sudah ada 4 wakil ya. Jadi dari 4 negara berbeda, Chelsea mewakili Inggris, kemudian Benfica mewakili Portugal, Munchen mewakili Jerman, dan juga AC Milan mewakili Italia. Nah, gua akan urutin dari hari pertama dulu ya, hari Rabu atau Selasa malam ya. Jadi ada pertandingan Benfica dan Brugge. Benfica menang 5-1 dan ya tentunya Benfica nggak menemui masalah ya karena di pertemuan pertama juga UE menang 2-0 jadi udah bisa diramal. Tapi gua akan bahas yang partai kedua, Chelsea dan Dortmund. Nah, ini menarik ya buat fans Chelsea. Jangan sampai skip. Nanti kalau setelah ini nggak apa-apa. Eh Banyak hal yang menarik ya di pertandingan ini. Pertama, kalau gue bilang ini adalah lifeline buat Graham Potter yang beberapa pengamat sepak bola, pundit maupun ya semua lah yang ngikutin bola sudah mulai menghitung hari ini bakalan dipecat nih Graham Potter. Kemudian ada ultimatum dari Todd Boehly untuk 2 sampai 3 pertandingan ke depan kalau nggak salah ya minimal 2 yaitu ketika menghadapi Leeds dan ternyata Chelsea menjawab dengan kemenangan tipis 1-0 dan kemudian juga lawan Dortmund. Ya ini penting karena di leg pertama Chelsea ketinggalan 1-0 jadi dijawab dengan skor yang exactly yang dia butuhkan 2-0. Nah, jadi dia dan ini menarik ya sebenarnya ya. Kadang-kadang Chelsea ini memang kalau kita ingat-ingat dari dulu seperti menggigit setelah terjepit gitu ya. Jadi kita masih ingat mereka juara Liga Champions juga yang pertama itu setelah gonjang-ganjing siapa gue lupa dulu pelatihnya. Kemudian digantikan Roberto Di Matteo dan akhirnya juara. Kemudian juga yang kedua juga gitu. Thomas Tuchel masuk di tengah musim bawa Liga Champions juara. Nah, sekarang juga saat mulai terjepit kemudian mereka unjuk gigi dengan kemenangan 2-0. Nah, ini menurut gue sih ya seperti memberikan nafas buatan sementara ya, tapi it's okay karena memang kelihatan apa yang paling penting gini ya, kalau lu lihat pertandingan ini pemain-pemain itu mereka masih bermain untuk pelatih, itu yang penting nomor satu. Ya kalau pemain udah seperti waktu zamannya power playersnya Eden Hazard, nah ini udah susah. Karena mereka bukan hanya males-malesan atau nggak termotivasi, tapi juga mereka bahkan against dengan pelatihnya. Nah Chelsea ini nggak, kalau gue lihat kemarin mereka masih ngotot, mereka masih compact dan kelihatan kemarin kemampuan atau ya kapabilitas para pemain yang selama ini kita tahu keluar semua ya. Terutama gue menyoroti dua kanan luar dan kiri luarnya Chelsea. Jadi kemungkinan ini akan kembali menjadi pakem utama yang memang sebelumnya udah menjadi pakem utama, yaitu Reece James di kanan dan Ben Chilwell di kiri. Ini luar biasa kemarin mainnya, naiknya juga oke, ngasih ancaman, kemudian bertahan juga solid ya. Sehingga kita lihat mereka bukan hanya bisa mencetak 2 gol, tapi juga bisa bertahan atau clean sheet gitu. Dan ini adalah membuat Chelsea menjadi tim yang paling banyak dalam sejarah Liga Champions yang lolos ke perempat final setelah tertinggal lebih dulu 1-0 ya di putaran pertama. Jadi paling banyak 5 kali total mereka tertinggal dulu, kemudian leg kedua membalas sehingga akhirnya lolos ke perempat final ya, paling banyak 5 kali. Ini jadi satu benchmark tersendiri lah, satu capaian tersendiri walaupun di tengah apa namanya ya, di tengah dahaga, bukan dahaga kemenangan ya, dahaga kemenangan lah gitu ya, dahaga permainan yang bagus juga gitu. Nah, terus juga satu hal yang menarik adalah ternyata ini adalah untuk pertama kali Chelsea menang lebih dari 1 gol setelah 13 pertandingan mereka selalu cetak 1 gol atau bahkan mandul alias nggak bisa ngegolin ya. Terakhir mereka menang 2-0 itu udah lama banget, bulan Desember dari Bournemouth 2-0. Setelah itu mereka ya kalah 1-0, menang 1-0, imbang 0-0 lawan Fulham kalau lu ingat, lawan Liverpool juga, dan ada sedikit perbaikan ya walaupun kemarin catatannya satu memang harus diciptakan dari titik putih ya. Dan ini sempat diulang, jadi mungkin ini juga satu informasi kenapa diulang.
karena ada pemain, nanti gua akan share gambarnya, karena saat mau dieksekusi, sebelum dieksekusi ada mungkin lebih dari satu pemain Dortmund ya yang masuk ke lapangan, dalam lapangan, sehingga diulang. Nah, kalau seandainya itu gol, itu nggak perlu diulang. Toh tuh gol juga. Nah, kemudian kan kena tiang. Nah, terus reboundnya itu dihalau sama pemain Dortmund, sehingga itu yang harus diulang. Gitu. Kalau itu gol langsung, atau bahkan di rebound jadi gol, biasanya wasit meloloskan itu jadi gol. Toh kan gol juga gitu. Tapi kalau nggak gol kemarin memang harus diulang. Jadi nggak boleh masuk sebelum bola lepas sebelum dieksekusi lah. Jadi sekian detik setelah dieksekusi baru pemain Dortmund boleh masuk atau pemain lawan ya. Jadi itu dari Havertz golnya dan juga dari Raheem Sterling. Oke, kita beralih ke second day atau hari kedua, hari Rabu malam atau Kamis dini hari waktu sana. Nah, ada dua pertandingan yang menarik ya. Munchen dan juga Paris Saint-Germain. Ini kalau gue lihat adalah pertarungan antara orang kaya Menteng dan orang kaya di Pondok Indah. Jadi Munchennya mungkin lo udah bisa tebak. Yang Munchennya itu dari Menteng, orang kaya lama. Kemudian Paris Saint-Germainnya adalah orang kaya baru. Ya kalau kita lihat susunan pemainnya, terus kebintangannya, nilainya, gua rasa sih secara kasat mata aja udah pasti jauh PSG ya daripada Munchen ya. Satu gajinya Messi, satu transfernya Mbappe, ya Neymar mah nggak main karena cedera sampai akhir musim ya. Kemudian pemain-pemain lain ya jauh lah dibandingkan Munchen. Tapi kemarin kita lihat Munchen berhasil menunjukkan bahwa football is about teamwork. Ya, jadi kekompakan mereka bisa mengalahkan aksi-aksi individu dari para pemain PSG. Ya walaupun PSG kemarin nggak bermain jelek juga ya. Ada beberapa peluang. Salah satunya yang paling gue inget itu tandukannya. Aduh siapa ya? Nanti lu mungkin bisa nambahin. Ramos. Gue ingat Ramos. Itu bagus banget tandukannya. Tapi memang, nah ini lagi penampilan Jan Sommer. Pembelian yang sangat penting musim ini, bisa menjadi missing puzzle mungkin ya setelah Neuer cedera. Tampil sangat luar biasa. Dia melakukan save yang sangat gemilang. Ada dua lagi lah kalau nggak salah ya yang diselamatkan Jan Sommer, dan satu ada momentum ketika Jan Sommer memang dia melakukan sedikit error, kemudian hampir kebobolan, tapi masih ada Matthias de Ligt. Nah ini menunjukkan kerjasama sebagai satu kesatuan tim berjalan dengan baik. Ada satu pemain yang melakukan kesalahan, ada backup yang lain. Ya nggak seperti PSG yang kelihatannya seperti ya hanya individu-individu aja ya. Dan kemarin kita lihat itulah ketika tim yang bertabur bintang kalah dengan yang bertabur dengan teamwork. Ya, jadi di pertemuan pertama PSG menang 1-0 dan di pertemuan kedua pertemuan pertama Munchen menang 1-0, di pertemuan kedua Munchen menang lagi 2-0 lewat gol Choupo-Moting dan Gnabry. Nah, Choupo-Moting yang golin juga kita tahu bekas pemain mana, Stoke kalau nggak salah ya, yang semua rata-rata kaget tiba-tiba dia ada di Munchen dan jadi target man, menggantikannya Lewandowski lagi, dan juga Gnabry pemain buangan dalam tanda kutip dari Arsenal. Dan kemarin menarik juga asisnya dari Cancelo ya, pemain buangan juga, pinjaman dari Man City. Jadi ya itu tadi, Munchen ini tim yang sangat luar biasa, selain membangun chemistry di antara pemain satu dengan pemain lainnya, tapi juga bisa membangkitkan atau membangkitkan karir pemain dari kubur ya, dari yang ya Leroy Sané juga bahkan ya, dari yang nggak terlalu inti atau nggak dapat minute play banyak, kemudian jadi cukup mumpuni ya di Munchen. Jadi Munchen akan lolos ke babak perempat final nanti. Nah terakhir Spurs lawan AC Milan. Jadi selamat buat Milanisti. Walaupun gua ada Romanisti, tapi gua selalu senang dengan tim-tim yang punya daya juang, dan kemarin mereka menunjukkan itu saat melawan Spurs. Luar biasa. Honestly lebih seru ini pertandingannya daripada Munchen, terutama di 5 menit 10 menit terakhir. Itu luar biasa. Ada satu momen Harry Kane ya, kalau nggak salah Harry Kane. Nah ini menunjukkan bagaimana pentingnya Mike Maignan. Itu gue lupa bener ya, tandukan apa, pokoknya clear chance lah benar-benar. Kemudian dihalau, terus serangan balik. Milan ada peluang juga di Vogue Origi, tapi kena tiang ya. Jadi kalau itu gol sebenarnya lebih cepat, beberapa menit selesai ya. Cuman at the end kan tetap Milan yang lolos. Jadi pertandingannya seru banget. Ini pertandingan seperti kalau gue ibaratkan petinju yang kelas menengah ya, nggak terlalu banyak teknik, jadi gebak-gebuk. Jadi memang kalau dua tim ini ketemu selalu seru ya. Dulu gue masih ingat ada insiden juga ya, Gattuso waktu menanduk, aduh gue lupa ya, asistennya
asistennya Spurs lah, yang pelatih itu siapa gitu ditanduk. Itu yang nggak tahu kenapa selalu panas dua tim ini. Nah kemarin seru banget dan nah ini juga menunjukkan perbaikan di lini belakang dari Milan yang sangat signifikan. Ya karena gue berapa kali dua atau tiga kali bawain Milan di Coppa dan juga ya di Coppa ya. Ini lini belakangnya jelas ada masalah. Jadi lu yang nggak ngerti bola pun ngelihat ini pasti benar-benar ada masalah di lini belakang dari Milan ya. Dan ya jujur nggak mudah bagi seorang Pioli untuk membenahi ini juga nggak gampang. Nah eh, kemudian ada pembenahan yang dilakukan. Dan salah satunya yang paling penting kalau menurut gue ya, kalau lo Milanisti mungkin lo lebih mengikuti. Tapi gue lihat ada satu pemain baru yang memegang peranan penting menurut gue, yaitu Malik Thiaw ya. Ini pemain Jerman kalau nggak salah, tapi berdarah Afrika sama Finlandia, agak-agak campur-campur gitulah. Ini jadi begitu Milan ini kan 6 pertandingan kan 5 kali clean sheet kan. Nah lawan Torino 1-0. Nah ini mulai mereka bertobat nih. Kemudian lawan Spurs di leg pertama 1-0. Lawan Monza 1-0. Lawan Atalanta 2-0. Jadi ada 4 pertandingan di medio Februari sampai akhir Februari. Itu mereka 4 kali berturut-turut menang dan tidak kebobolan. Ya, nah kemudian gue mulai penasaran tuh di 2 pertandingan awal. Setelah gue lihat salah satunya yang memberikan kontribusi adalah Malik Thiaw ini. Karena gue perhatiin mainnya, gue lihat video-videonya. Ini pemain yang sebenarnya gue nggak ngerti ya, kenapa selama ini kemana aja gitu. Jadi tubuhnya tinggi, 190 sekian sentimeter kalau nggak salah, terus tapi lentur dan cepat. Jadi saya kan kalau back tinggi itu kan lambat ya, seperti Varane misalnya. Ini enggak. Dan kemudian reading the game-nya juga bagus, ngambil keputusannya juga oke. Pokoknya lengkap lah. Dan juga si Pioli ini mengubah sistem di lini belakang dari Milan ya. Jadi dia pakai 3 back gitu. Jadi lebih solid, lebih firm. Memang awal-awal mereka seret gol ya, tapi yang ada masalah. Dan akhirnya kita lihat dalam 6 pertandingan terakhir mereka berhasil 4 kali menang, 1 kali imbang, hanya 1 kali kalah dan 4 kali clean sheet. Nih, jadi sangat luar biasa ya buat Milan. Luar biasa, benar-benar ada perubahan dan enak lihat mainnya lebih bukan lebih tapi kengototan ala dari Milan ini yang memang mereka tunjukkan dalam 2-3 tahun terakhir masih ada di sana dan tetap ada di sana ya. Hanya tinggal memang klinikalnya aja di depan gawang yang mungkin lebih perlu ya, tapi mungkin wajar lah ya dengan skuad yang pas-pasan. Dan tadi kembalinya Mike Maignan memang sangat mempengaruhi banget. Kemarin dia tampil luar biasa di luar save yang dilakukan dari upayanya Harry Kane ya. Jadi sekali lagi selamat buat Milan yang lolos ke perempat final untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir. Ya sejak terakhir itu 2012-2013 ya. Jadi terakhir mereka juga juara Serie A. Oke, gua rasa sih itu aja. Jadi round up dari hasil Liga Champions ada 4 pertandingan, tapi gue titik beratkan ke Chelsea. Selamat juga untuk The Blues, kemudian juga Munchen yang menang mudah mengatasi gugusan bintang PSG yang kelihatannya harus mulai merombak sistem mereka ya. Kelihatannya udah gak jalan para pemain bintang itu, mungkin harus dirubah juga sistem dan pelatihnya Galtier yang nggak tahu ya, mungkin kurang bisa juga memenangkan ruang ganti ya karena isinya pemain bintang semua. Dan juga Milan dengan semangat membaranya ala Sandro Tonali ya. Oke, terima kasih udah nonton. Selamat hari Jumat, selamat akhir pekan dan jaga kesehatan selalu ya. Ciao.